Oke. Oke, seperti Boleh. biasa kita akan membahas berita-berita yang terhangat dan apa yang sedang terjadi dalam beberapa waktu terakhir ini di Kota Ambon maupun di Maluku pada umumnya. Oke, Tribuners, kita langsung saja mulai ke berita apa yang pertama yang kita akan mau bahas nih. Ya, Apa kira-kira? terima kasih banyak kepada Presiden Republik Indonesia karena Oh iya, setelah bukan setelah tapi apa namanya berulang kali iya, dalam 2 minggu dalam terakhir 2 minggu kemarin terakhir itu Jokowi datang ke Maluku. Keren datang sekali lagi ke ya. Maluku, dan kali ini Tribuners, jika sebelumnya ke Saum Laki, Mm-mm. Kepulauan Tanimbar, kali ini Beliau langsung ke ke tiga ya? Empat empat kabupaten kabupaten. kota dalam 2 hari. Yang pertama ke Kota Tual Kota Tual, itu tiba pada tanggal 14. 14 ya. Dan tiba di Bandara Karel Satsuitubun itu pada pukul 13:19 Kota Tual. Yes, Dan itu nanti ada videonya nonton di insert videonya. ya. Heeh. Oke, dan tiba di Kota Tual itu disambut oleh ribuan warga Kota Tual. Sangat antusias. Presiden 2 periode ini disambut lah karena Presiden tidak sendiri datangnya, didampingi oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono dan Menhan Pak Prabowo. Oh, Pak Prabowo. jadi memang dan- sangat oke. ramai sekali ya, Ramai meriah sekali. itu Pak Prabowo, Pak Basuki, dan kemudian Presiden jalan-jalan di Kota Tual. Sayangnya Om, beliau nggak sempat singgah ke Pasir Panjang. Coba pisang embal. Sayangnya itu. Sayangnya Mm-mm. padahal wow, itu sangat Wah, itu gila, itu keren pasti sekali akan itu. terpesona Ya. kepada. Kalau sebelumnya memang belum pernah ya Jokowi ke sana. Presiden ke sana, Jokowi. Saya kurang tahu juga sih. Mungkin Kurang. presiden sebelumnya ya, tapi Sejauh ini kita yang belum pernah. saya tahu tuh belum belum pernah. Jadi Ya. seharusnya ya Mm-mm. disayangkan gitu kan. Mm-mm. Kenapa tidak mampir ke Pasir Panjang. Tapi keren sekali sih Pak Jokowi ini. Dan juga selain Kota Tual, kemudian karena dekat langsung nyebrang ke Kabupaten Maluku Maluku Tenggara. Tenggara. Oke, seperti biasa kegiatannya Pak Presiden ini seperti yang di Somlaki yang minggu-minggu kemarin tuh beliau membagikan bansos ke pedagang-pedagang di pasar, Yes. juga BLT BBM ke Wow. masyarakat gitu di kantor pos terdekat di Dan sana kayak sempat gitu. juga ya meresmikan jembatan. Oh iya, apa tuh, jembatan Wire Wire Fair. Iya, namanya paling Jadi itu British. jembatan penghubung antar pulau apa? Fair kalau tidak salah itu sama Mhm. di Tual atau Maluku Tenggara. Tual kayaknya. Kayak gitu. Oke. 2018 kalau tidak salah itu roboh jembatan itu dan dibangun kembali dan sudah diresmikan oleh Pak Presiden kita. Oke, Kayak terima gitu. kasih Pak Presiden karena sudah berkali-kali datang ke provinsi berjuluk raja-raja ini, dan setelah dari Kota Tual, Maluku Tenggara. Belum. Ada kejadian. Ya, Ada kejadian. Kayak gitu. ada kejadian sih. Kejadiannya apa ya? Ada aksi katanya gitu. Ada aksi demo, tolak kenaikan harga BBM di Tual apa Malra ya, itu. Kota Tual. Oke, Andri, gambarnya hilang Andri. Jadi ya sejumlah kader HMI ya, Himpunan Mahasiswa Islam cabang Kota Tual Malra yang tergabung dalam gerakan Amara. Benar ya, Amara. Itu babak belur. Jadi salah seorang. Ada salah satu. Ada beberapa sebenarnya sih, tapi satu orang yang sangat disoroti karena memang ya babak belur ya, dihajar sama massa, sama warga ya, Sama warga gitu. Karena gitu. menggelar aksi tepat saat iring-iringan Presiden beserta Jokowi. rombongan itu datang ke Kota Tual. Jadi Tribuners bisa bayangkan bahwa ada ratusan atau ribuan warga yang udah padati jalan nunggu Bapak Presiden lewat, terus ada aksi demo gitu, bawa terik-terik
ya mungkin Ya, ada bisa gesekan ada atau gesekan ada apa gitu ya. Nah, tiba-tiba warga yang kemudian sementara mau menyambut presiden dengan presiden. sangat antusiasnya, Heeh. mereka balik arah dan kemudian ya terjadilah aksi Pengeroyokan ya. pengeroyokannya terhadap sejumlah mahasiswa gitu kan. Salah satunya itu ya sampai dibawa ke rumah sakit Rumah ya sakit. akhirnya dilarikan. Mm-mm. Dan atas kejadian itu kemudian HMI cabang Tual Mara itu apa namanya melapor ya, membuat Lapor. laporan polisi ke kepolisian setempat. Dan ketika diwawancarai, ini agak lucu sebenarnya sih. Mm-mm. Jadi saat diwawancarai itu ketua HMI ya cabang Tual Ali Hanafi itu menyatakan bahwa mereka sebenarnya tidak apa namanya tahu bahwa Jokowi datang. Jokowi datang. Kan saya agak masa Masalahnya itu ada ratusan bahkan ribuan orang yang berdiri di jalan menunggu loh. Terus pasti kan ada protokoler atau apa pengamanan atau Iya. gitu. Masa tidak tahu siapa yang datang? bahkan berulang kali disebutkan bahwa ya dia tidak sama sekali tahu gitu hal ihwal mengenai nanti akan kedatangan presiden Oh dan gitu. rombongan ke Kota Tua dan Maluku Tenggara. Jadi Hmm. aksinya itu katanya sih dilakukan sebelum iring-iringan itu Oke, datang. datang, gitu kan. heeh. Dan ya mungkin tiba-tiba iringan datang kemudian ada aksi dan terjadilah. Tapi itu sesuatu yang menurut saya Agak cukup aneh. aneh ya sih. Saya juga agak aneh sih. Heeh. Ya karena informasi terkait kedatangan kunjungan presiden dan perombongan ke Kota Tual Malra itu pun sudah dari beberapa hari Iya, sebelumnya pasti sudah ramai ya. di media Heeh. sosial lah kayak gitu. Tadi Sehingga kan media juga sosial di media-media ya, semuanya. pemerintah Kota Tual juga pasti Pasti akan ada siap-siap. mulai Heeh. siap-siap bikin apa Masa spanduk, sing lihat spanduk ya selamat datang Pak Jokowi atau apa gitu kan. Jadi ya mungkin benar juga tapi agak ya aneh juga sih kalau semisal tidak tahu mengetahui infonya. info kedatangan orang nomor 1 di Maluku, bukan Maluku loh. Orang nomor 1 di Republik ini ya Om Ed ya. Itu dia. Dan kemudian begitulah entah nanti prosesnya seperti apa. Nah kita berharap agar Baik-baik saja baik-baik semuanya. saja semuanya gitu. Oke Om, Oke. setelah dari Malra Kota Tua gitu terus Oh iya, jadi langsung langsung ke Dobo. Dobo ya. Dobo Kepulauan Aru. Oke, Dobo Kepulauan Aru Tribuners. Sama agendanya juga bagi-bagi BLT sama bansos. Dan nggak nginap ya kalau macam di Dobo. Nggak nginap. Dobo itu. Nginapnya sebelumnya di Di Langgur ya. atau Tual lah Kota kayak Tua, gitu. Kota Tua. Baru kemudian ke Dobo, terus siangnya gitu ya. Itu langsung ke Maluku Barat Daya, ke Pulau Maluku Barat Moa. Daya. Yes, Kayak gitu. Kota Lihat Tua, Gunung Kerbau Kerbau sama ya. lihat kerbau juga. Kerbau juga. Ya, jadi selain gunung, kerbaunya juga ya jadi dilihatin. Bapak Jokowi juga sempat lihat peternak kerbau dan juga berdialog sama mereka. Terus mereka curhat katanya kerbaunya makin hari makin kurang Itu kenapa? karena kesulitan air di sana. Air. Karena sangat kering katanya di sana. Yes. Jadi Oke, dari situ ada janji atau apa dari Pak Jokowi itu untuk membuat apa gitu, atau semacam mungkin kayak penampungan air kayaknya di sana nanti. Ya Kayak semoga gitu. apa yang diharapkan bisa segera direalisasi lah gitu kan, karena kan kerbau di Maluku Barat Barat Daya. Daya itu menjadi Ikon. ikon. Kalau nggak ada kerbau ya berarti kayak ada yang kurang kayak Nggak ada gitu. yang kurang. Kalau Wedo, Kalwedo. Nah uniknya tuh Pak Prabowo ikut Menhan kita. Alasannya kenapa ikut? Karena ingin lihat juga. pasti alasan yang pertama tuh ingin lihat kerbau sama Gunung Kerbau, dan alasan keduanya itu untuk memperkuat lagi kita punya pertahanan. Karena kita Oh tahu iya, Pulau Moa itu Ya, salah perbatasannya. satu ya pulau terluar Pulau terluar. berbatasan dengan Timur Leste Nah, kayak gitu. Jadi Jadi memang pas memang kalau dalam kunjungan kali ini Pak Prabowo ikut ya, Mm-mm. Pak Prabowo gitu. Jadi memperkuat pertahanan dari laut katanya seperti itu. Merdeka.
Oh iya. Kawedo. Dan Sebelum- ada yang unik ya. Sebelumnya itu juga Pak Prabowo sama Pak Jokowi bagi-bagi motor di Tual Ada sekitar berapa motor? 40-an. 40-an. 40-an motor gitu. buat babinsa-babinsa yang memang yang prajurit TNI yang langsung bersentuhan dengan rakyat kayak gitu. ya, dengan warga di tempat. Baru kan memang luas sih di kawasan itu, memang kan jadi harus Iya. ada kemudahan lah gitu kan. Dan Terima kasih ya tentunya. transportasi mungkin transportasi umum juga ini toh Agak susah ya. susah jadi ya Ya begitu. Dan Tribuners, kedatangan presiden memang cukup ya selalu bikin heboh. bikin heboh. Videonya paling banyak tuh yang beredar viral di media sosial tuh apa kesulitannya apa pas pampres buat Menghalau. mengawal Pak Jokowi karena mengamankan berapa antusias. kali ditual sama Langgur itu 2 kali mobilnya Jokowi dihadang warga. Itu kelihatan tuh pas pampresnya panik minta ampun. Begitu loh memang. Cuman di antusiasnya Maluku luar biasa. kayaknya tuh. Yang berani menghadang ya. Beringas sekali. Beringat sekali. Baru yang hadang ini bukan cuman ibu-ibu bapak-bapak, ini anak-anak SD yang Anak SD juga. Pakaian SMP SD itu langsung brrrr. Entah itu sengaja atau tidak, tapi karena mungkin Sangat ya. antusias. Itu Sangat saking antusias. cintanya masyarakat Maluku sama saking cintanya masyarakat. Pak Jokowi. Karena saking cintanya sampai seorang siswa SD Oh iya, Itu ada yang nangis. nangis. Iya. dia nangis terseduh-seduh, dan itu viral di media sosial. Diupload oleh salah satu akun lah gitu kan. Bisa lihat di portal kita detailnya, tapi dia memang nangis. Dia sempat bilang kalau saya udah nunggu berjam-jam gitu kan, sambil mewek gitu, sambil nangis. Dia bilang saya sudah tunggu berjam-jam tapi tidak ketemu sama Tidak- Pak presiden. Mungkin gitu. tidak lihat juga kayaknya Om ya. Tidak lihat juga gitu kan. Dan kemungkinan si anak itu saat itu memang beserta ratusan anak lainnya mungkin jadi apa namanya itu pagar hidup ya. Pagar hidup ya. Pagar hidup untuk menyambut, tapi entah karena apa dia tidak sempat melihat dan bertemu dengan Pak Jokowi, dan itu bagi dia kayak itu sebuah penyesalan Ya. yang sangat, sehingga nangisnya itu benar-benar lucu Kasihan jadinya. juga Gitu. semangat dek. Dan hingga sore ini itu sudah sekitar hampir 400 ribuan yang nonton. Kemudian dibanjiri ribuan komentar yang kemudian mendukung dan Mendukung. berharap agar Pak Jokowi panggil. Pak Jokowi panggil Ke tuh anak istana. dan ke istana, dan kemudian bisa bertemu langsung mengobati. Atau Pak Jokowi telepon kayak video call kah? Yes, kayaknya yang paling Bisa paling aman itu ya Om paling ya. aman video call lah Video sama si bocah. Itu untuk agar ya lucu jadinya. Bisa Luar biasa ya. mengobati dia punya kesedihan kayak gitu Ya, Pak Jokowi ya. Luar biasa. Terima kasih sih Mm-mm. Pak Jokowi di akhir-akhir masa jabatan Iya, kan iya. tidak lama lagi gitu kan, tapi ya, terus kemudian meluangkan waktu yang tak pikir cukup banyak lah Cukup banyak. di Maluku gitu. Ada banyak yang dibangun, ada banyak yang diresmikan gitu. Keren Terima sekali. kasih. Keren. Jadi selain memang sering ke Papua, sering ke Maluku juga Yes. ya. Indonesia Timur. Keren. Indonesia Timur. Terima kasih Pak Jokowi. Thank you. Oke Om, Apalagi? apalagi nih, coba kita buka-buka lagi. Oh, kita lari ke ini kayaknya Kota Ambon. Balik lagi ke Kota Ambon. Ada apa di Kota Ambon ini Om? Kemarin ada yang sibuk soal rekaman. Rekaman. Rekaman yang saya Minta jatah. kayak Bawa nama sering dengar itu deh minggu depan. minggu kemarin Minggu, Om. minggu kemarin itu kayak Viral sekali Om di Viral Ambon sangat sini. Ada sosok ketua organisasi di Kota Ambon sini. himpunan-himpunan gitu kan. Ada himpunan-himpunannya. Indonesianya. Himpunan mahasiswa atau himpunan Bukan. Bukan. Himpunan Pengusaha ya? pengusaha. Oh, pengusaha. Oh. HIPMI bukannya HIPMI. Iya, inisialnya Oh, HIPMI. Iya, ada. Iya. Jadi itu kalau nggak salah itu mulai viral tuh hari apa itu? Saya tidak baca lagi. Kayak dua mingguan yang lalu, 2 minggu atau 3 mingguan yang lalu lah pertama kali viral itu. Semingguan lalu katanya. Mm-mm. Oke, jadi iya itu ada
Yang pertama muncul yaitu rekaman ya, Rekaman. pembicaraan antara seseorang dengan inisial P. Patrick ya. Patrick, ya, bukan inisial lah bilangnya. Patrick, itu kan itu seorang apa namanya honorer ya Honorer. di Di ya, Kominfo ya? di Di mana? di Provinsi Maluku Provinsi. apa namanya Pemprov lah, Pemprov Maluku. pegawai honor Pemprov. Dan juga ada seorang pedagang yang juga ketua APMA. APMA itu Asosiasi Pedagang Pasar Mardika lah. Pasar Mardika. Itu atas nama AV. Alham Abang Al. Abang Al Paleo ya. Paleo. Yang hari ini masih dicari-cari sama Tribun. Tribun coba konfirmasi, coba Datangin rumahnya. mendatangi rumahnya Bang Alham, banyak CCTV di rumahnya gitu kan, tapi kita nggak ketemu ya. Hanya sekedar mau mengkonfirmasi. Yang pertama mungkin apakah rekaman itu memang benar adanya gitu kan, atau seperti apa. Jadi setelah rekaman itu beredar, terus kemudian seketika itu rame karena memang rekaman itu banyak beredar di grup-grup WhatsApp. Dan oleh Tribun ya, mengambil rekaman itu dan kemudian memberitakan sesuai dengan isi rekaman. Kami juga mengkonfirmasi Dengan Pak Ketua ya. Dengan ya nama yang disebutkan dalam rekaman itu, yaitu Bang Aziz Tuni ya, yang adalah juga ketua BPD ya, Badan Pengurus Daerah HIPMI Maluku, yang kemudian membantah bahwa telah melakukan pemerasan terhadap pedagang. Karena dalam rekaman itu Patrick coba mengungkit kan dugaan pemerasan yang dilakukan ya. Dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Bang Aziz Tuni ke Alham Paleo itu, dan Alham sendiri kemudian mengakui ya kan, dia mengakui bahwa ada sejumlah uang yang dimintakan dan dia sudah menyetor hampir senilai 150 juta. Ratusan juta. Iya, nah yang jadi persoalan besar adalah katanya Alham bahwa Bang Aziz Tuni itu catut nama Pak Gubernur Maluku Pak Murad Ismail. Karena memang ya kita tahu sendirilah, Bang Aziz Tuni sendiri memang orang dekatnya Pak Murad sempat Ismail. Jadi juru bicara juga ya. Sempat jadi juru bicara 01 Maluku ya gitu, dan kita bisa lihat sendiri sih sebenarnya dari berbagai postingan Bang Aziz ya. Sampai foto profilnya di Facebook itu kan Pak Murad. Oh iya, sampai foto profil Bang Aziz di Facebook ya Om ya. Kayaknya stok fotonya Bang Aziz berkurang jadi pakai fotonya Murad Pak Murad gitu. Jadi itu menegaskan ya, mengkonfirmasi bahwa Bang Aziz memang orang dekatnya Murad, sangat mencintai Pak Gubernur, mencintai Pak Gubernur, namun ya disayangkan ya. Ada banyak yang menyayangkan kenapa membawa-bawa nama Pak Gubernur. Dugaan ya, ini masih dugaan semuanya. Itu memeras pedagang yang mencatut nama. Viral. Alhasil kemudian HIPMI sejumlah BPC, Badan Pengurus Cabang HIPMI ada 7 BPC yang kemudian membuat mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Bang Aziz Tuni sebagai ketua BPD. Ya memalukan nama organisasi lah, pasti apalah gitu kan, banyak ya yang kemudian mereka mendesak agar segera mundur. Dan akhirnya besoknya ada 2 versi tapi Om. Oh, ada 2 versi. Oke. Bang Aziz Tuni itu kan sebagai ketua BPD HIPMI Maluku itu menyatakan menyerahkan sementara posisinya, jabatannya kepada Hamka Karepe Sina. Oke. Jadi dia menyerahkan sementara. Iya, dia, karena beliau yang menyerahkan jabatannya. Karena mengingat ada proses hukum dalam kayak gitu. Persoalan dugaan pemerasan pedagang Pasar Mardika. Kalau versi yang lain Om? Versi yang lain
Mereka apa namanya menyatakan bahwa apa yang dilakukan Bang Aziz Tuni dengan mengangkat Hamka Karepesina itu menyalahi aturan gitu kan. Oke. Karena yang seharusnya menurut mereka yang harus menjadi PJ ya Itu harus melalui rapat ya. harus rapat dan sebagainya, dan kemudian yang harus diangkat adalah Bang Budi. Oh, Bang Bang Budi. Budi. Oh, Bang iya. Bodi. Tapi itu masuk akal sih Om. Gitu. Memang secara organisasi kan memang kalau ada keputusan apapun ya harus Ya, dimusyawarahkan lah, bukan sepihak tuh. kayak gitu. Kayak begitu, kayak punya apa gitu ya, langsung nunjuk Langsung nunjuk. Ale ganti beta doh kayak begitu. Wih, powernya gila sekali memang itu. Apalagi kan katanya bahwa sebelumnya itu ada mosi tidak Masih tidak percaya. dari 7 BPC, kan ada 11 lah, 11 kabupaten kota Tujuh. gitu. Oh, berarti Jadi itu udah lebih dari 50. sudah lebih dari 50% yang kemudian membuat Harusnya mosi tidak kalau percaya. sudah lebih dari 50% itu mutlak. Bisa jadi kayak gitu Iya, juga, harusnya kan? sih. Harus kayak gitu, makanya Tidak perlu nunggu yang lain-lain. versi yang lain itu kemudian menyatakan bahwa itu penunjukan itu tidak sah. Yang seharusnya menjabat ketua PJ adalah Bodi Mailuhu. Oke. Bodi Mailuhu kan sekretaris ya kalau nggak salah. Sekretaris ya. Sekretaris. Kalau Beliau kan yang bertarung bersama Sebelumnya ya sama Bang Aziz merebut kursi ketua, cuman ya pertarungan Bang Aziz yang menang kayak gitu. Dan sekarang hasilnya Om gimana? ya masih tentu Dua-dua itu kubu ini jalan? masih jalan lah gitu kan. Yang satu yang diangkat nih masih merasa Yes. ketua Satunya HIPMI. juga masih ini tuh. Jadi masih akan ada mungkin akan ada rapat-rapat internal lanjutan ya, yang sampai hari ini pun kita belum dapat info yang info selanjutnya berkaitan dengan itu gitu kan. Yang pasti bahwa ada proses hukum gitu kan berkaitan dengan dugaan pemerasan, bahkan ada pelaporan, ada yang melapor Bang Aziz Tuni, ada juga yang melapor Si pedagang itu, ketua APMA itu Alham Faleo. Kalau si Patrick ini ada yang lapor nggak? Si Patrick iya juga sih. Nah, Ada yang ngelapor Alham plus Patrick. Oh, ada juga gitu. Iya. Soalnya ya, apa? Itu. Iya, dia yang gali-gali tuh. yang menggali gitu kan. Ya, semoga. Soalnya kalau sing salah kita dengar di rekaman itu katanya Pak Alham itu ini rahasia ya. Ini rahasia ya. Iya, kayak gitu. Jadi tiba-tiba kalau dari awal bilang rahasia tapi tiba-tiba terbongkar kan jangan-jangan Siapa ada ini? jangan-jangan. Kan sebelumnya juga reporter tribunambon.com juga sudah mengkonfirmasi ke Patrick. Dan Patrick mengaku, saya tidak menyangka bahwa perekaman itu bocor dan kemudian viral ke media sosial dan kemudian bikin ricuh suasana kondisi gitu. Soalnya itu dia taruh rekamannya di mana? Nah, menurut si tiba-tiba kaget gitu. jadi menurut si Patrick ini, Patrick itu hanya mengirimkan rekaman itu kepada si A. Si A, tapi ya tidak disebut namanya. Sebut namanya si A, tapi jadi si A nih yang ada yang indikasi untuk yang memviralkan. Berarti si A ini harus diperiksa dong. si A. Iya. Nggak tahu ya bahwa si A ini siapa, si X lah, X. Si X ini siapa, Mr. X ini siapa, dan kemudian dari Mr. X inilah mungkin kemudian berpindah rekaman ke ini dan kemudian berpindah lagi ke yang lain, ke publik. Aduh, ini bahaya nih. Tapi semuanya viral. Si Mr. X ini kayaknya kunci nih, kayaknya itu mesti diinterogasi juga sih. Jadi kita harus tekan itu kayaknya Mr. X itu tuh. Ya kita nggak tahu ya bahwa jangan-jangan ada persengkengkokolan antara si Patrick, si Mr. X ini untuk mengapakan Bang Aziz ini. Itu hanya dugaan ya, kita hanya analisa, tidak kayak gitu kan. Jangan-jangan loh, jangan-jangan ya kan dalam kejadian ini kan ya pasti banyak yang punya kepentingan mengingat ring 1. Iya. Ring 101 ini kan itu dong bilang kata. You know lah. Orang bilang katanya lahan basah banyak tuh, jadi banyak yang bertempur di situ tuh. Banyak yang yang baca hidup di situ juga kio bilang kata.
Oh, hidupnya nih jadi ya, begitu ada saling Prospeknya bagus ya Om ya. Oh, Jadi prospeknya bagus Pak. Jadi banyak yang kemudian apa istilahnya inilah fighting di Iya. situ ya. Itulah gitu kan. Dan biarkan saja nanti ketong Tribun Namun akan terus mengupdate ya oh iya sudah masuk dalam ini ya. dalam Polisi udah mulai Iya. ini. Oh ya, dan Saksi-saksi satu lagi ya, Om, ya? kemarin saya juga sudah sempat menghubungi Bang Bodi. Ah, Bang Bodi iya. saya telepon sekali nggak angkat, saya chat Nggak dibalas juga? nggak dibalas sampai sekarang. Saya mau undang Oh iya. Bang Bodi untuk dialog di Tribun Ambon, menyikapi Yes. ya Ya, persoalan HIPMI lah atau persoalan yang lain-lain gitu kan. Nah, semoga Ayolah. membalas chat saya dan mungkin bisa hari Senin atau Selasa atau Rabu kita agendakan untuk dialog di Tribun Ambon gitu kan. Bang Bodi punya waktu kapan kita siap. Kita siap. Bang Bodi nggak bisa ke sini kita dateng. boleh Kayak gitu gitu. kan. Yang penting Bang Bodi bersedia. Ya, Kayak gitu. ya mumpung lagi rame-ramenya nih, Iya, masih betul. hangat-hangatnya gitu. Jadi kalau hangat ya mau dingin ini kita panasin lagi gitu kan. Maksudnya biar kalau dimakan enak, Iya. hangat gitu. Gitu maksudnya saya Bang. Kalau makan kan mesti enak-enak tuh yang panas. Yang panas. Ya. Jangan sampai dingin. Sampai dingin. Gitu. Aduh, Aduh. apalagi nih. Jadi rame, Rame ya. rame itu jadi ya perbincangan ya. Sampai kemudian semua ya postingan Tribun Ambon berkaitan dengan berita Bang Aziz Tuni, Aziz Tuni HIPMI dan tuh. sebagainya itu Rame sekali Om, ya. rame sekali warganet berkomentar. Sampai ada yang tagih-tagih hutang loh. Tapi ada yang komentar positif sih Om? Kalau yang positif ada juga lah udah pasti Ada. Oh. memberikan semangat semangat, ya. gitu kan kata semangat Bang Aziz, semangat A, semangat B, semangat C kayak gitu. Itu tapi kalau hitung-hitungan sih ya dikit sih ya presentasinya karena lebih banyak yang menghujat kayak gitu. Oke. Oke. Mungkin bahas Aziz Bang Aziznya udah Cukup ya? Iya, Oke. ha-ha. Oke, saya sampai lapar. Oke, kita ke yang terakhir aja. Ini kita bahas agak cepat aja nih ya kayaknya Om ya. Tidak apa-apa. Kita kembali lagi ke Pak Menteri yang kemarin juga sempat mampir ke Maluku Wah, sebelum Pak Jokowi datang. Pak Jokowi ya. Iya ya, Pak sebelum Menteri. Pak Jokowi ya. Iya, pokoknya gitulah. Oh ya, ini Ada Pak Sandiaga Uno. Mas Menteri. Mas Menteri. Makasih, terima kasih karena sebelumnya juga bersedia untuk apa ya hadir Hadir. secara visual di apa namanya Talk talk show show-nya Tribun Ambon ya yang digelar di Santika Hotel. Thank you. Thank you Pak Sandi. Kemarin beliau datang juga untuk apa? Kasih penghargaan atau apa sama Negeri Hila kayak gitu. Wih, banyak kayaknya Om. Kalau mau dibaca nih banyak nih. Nggak usah dibaca Om, ini kita highlight aja. Highlight ya. Karena waktu juga udah mulai Oke Om, sudah 30 menitan. mungkin Om bisa berikan highlight sedikit. Oke, jadi kemarin Mas Menteri itu datang di Hila, touchdown di Ambon, langsung ke Hila, ada pemberian apa plakat atau apa itu anugerah desa wisata Oh, anugerah desa wisata. ke Negeri Hila. Terus sempat main sahu-sahu reke yang toki gaba-gaba itu juga Toki- sama anak-anak toki di sana, gaba-gaba. kayak gitu. Terus setelah itu beliau langsung ke Teluk Ambon buat ketemu pelaku-pelaku UMKM di sana. Kalau nggak salah ada sempat ke MCM juga ya. Iya, Baru dari ke mall situ ya? baru ke MCM, ada pameran apresiasi kreasi Indonesia di situ. Oh, luar biasa Di situ ada bukan Payung Teduh, sorry. Pusakata mantan vokalisnya Payung Teduh Oh iya juga ya. datang ya. Luar biasa. Terus dari situ beliau langsung ke ACC. ACC juga ya. Itu Masih UMKM juga kayaknya. UMKM juga kayak Ini gitu. luar biasa ya supportnya Mas Menteri terhadap UMKM. Iya. Thank you ya. Digenjot terus tuh dan juga didampingi sama Pak pejabat wali kota kita Pak Bode Bode Winwati Winwatimena. Mena kayak gitu. Oke, gitulah. Semoga para Aja menteri tuh, makin rajin ke Maluku atau Kota Ambon ya, Yes. Tribuner supaya
kita punya daerah ini seakan-akan diperhatikan kayak gitu. Mudah-mudahan juga dengan datangnya mereka tuh ya kerja atau sesuatu lah terlihat gitu, kita rasakan asli-asli kayak gitu. Manfaatnya, faedahnya. Nah, kayak gitu ya. Oke, berhubung udah lapar. Ya, begitu dulu Tribuners. Sekian dari kita. Karena Om Fandi sudah lapar dan saya sudah mulai lapar. Dan mungkin kita akhir sudah pembahasan kali ini di tab editorial Tribunamon Podcast kali ini. Oke, kita pamit juga langsung Om. Langsung Om. Oke, saya Edi Likumahua Dan bersama. Panji Watimena. Ya, kita pamit di Tribunamon Podcast hari ini. Kita akan bertemu lagi di Tribunamon Podcast selanjutnya. Oke? Dadah Tribuners, amato.